Shalom, perkenalkan saya Dwi Listiana, guru agama Kristen di SD Masai Parakan atau yang sekarang bernama SD Kristen Krista Citra Parakan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari IAKN Manado dengan NIM 2501061846. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 4 dengan tema Tuhan adalah Gembala yang baik. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Shalom. Are you ready? Ready. Okay, have a seat please. Ya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada siang hari ini dalam mata pelajaran agama. Apa kabarnya kalian? Baik. Baik. Ada yang nggak bersemangat? Coba perlihatkan semangatnya dengan memberikan senyuman yang manis pada Miss Dwi, pada temanmu kanan kiri. Ya, baik. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita akan awali dengan doa supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada yang bertugas hari ini, Cecil silahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya, terima kasih Cecil untuk doanya. Misi akan ngecek kehadiran. Abdian Stephen Pradipta hadir? Ya. Absalom Darren dan terakhir Stephen Adrian Gunawan. Oke, baik, hari ini berarti kehadiran kalian 100% ya. Nah, sebelum kita memulai melangkah ke pembelajaran selanjutnya, mari kita ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah sering kita terapkan. Ada apa saja? Membawa Alkitab. Semua sudah membawa Alkitab? Coba dicek. Sudah ya, baik. Kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib. Terus apa lagi? Menghafal nama-nama Alkitab. Baik, terus meminta izin ya jika ingin keluar kelas atau melakukan kegiatan yang lainnya. Baik, coba Miss Fis sekarang mau mengetes untuk kesiapan kalian. Hafalkan 5 Alkitab dalam Perjanjian Lama secara urut. Siapa mau mencoba? Dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, satu lagi, Bilangan. Betul, kita ulang lagi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran yang baru, coba kita refresh lagi, coba kita ingat lagi. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Silakan yang masih mengingatnya. Tentang apa? Murah? Oh, burung pipit yang dirawat oleh Tuhan. Cecil, bunga bakung, ada apa dengan bunga bakung? Bunga bakung yang dirawat dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, ada lagi yang lainnya masih mengingat?
Pelajaran yang keempat, apa judulnya? Allah adalah gembalaku yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan menemukan pesan dari sebuah lagu yang terkait dengan topik Allah adalah gembalaku yang baik. Kemudian nanti kita juga akan mendaftarkan ciri-ciri gembala yang baik itu seperti apa berdasarkan kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan belajar dari sebuah lagu, kemudian kita akan mencari pesan makna dari lagu tersebut. Selanjutnya kita akan menemukan ciri-ciri apa? Gembala yang baik berdasarkan kitab Mazmur pasal 23. Nah, nanti kita bersama-sama kita akan membedah, kita akan membuka, menemukan ciri-ciri apa saja yang ada di dalam kitab Mazmur tersebut. Kemudian nanti Misi akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Sudah siap ya? Baik, sekarang mari kita akan sama-sama belajar dari lagu ini yang sudah pernah mungkin di gereja, sudah pernah mendengarkan, bisa nanti menyanyi dengan suara yang agak kencang biar teman-temannya juga tahu ya. Bagi yang belum bisa mengikuti melalui video ini. Ya, kita menyanyi bersama dulu. Ini menggambarkan Tuhan itu adalah gembala. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sambil kalian hayati dan renungkan lirik dari lagu ini ya. Tidak takut bahaya sepanjang masa. Oke, nanti kalian di rumah bisa lebih dalam lagi ya. Kalau ingin belajar tentang lagu ini, silakan nanti bisa diputar, dipelajari lagi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencermati kembali lirik lagu tadi. Banyak makna-makna, pesan-pesan yang terkandung dalam lagu tersebut. Di buku kalian sudah ada liriknya, kalau tadi tidak sempat menghafal ya. Di buku kalian sudah ada, sini ya, sudah ada liriknya. Nah, tugas kalian adalah menuliskan pesan bagi diri kalian masing-masing. Jadi silakan nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing. Pesannya buat kalian itu apa? Mungkin pesannya buat Agia berbeda dengan pesannya buat Darren. Pesannya buat Sasa berbeda dengan pesannya untuk Cendana. Jadi bisa berbeda-beda, jawabannya tidak apa-apa ya. Nanti kalian tulis maknanya apa. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh gembala itu sesuai dengan lirik yang ada di situ. Kalian daftarkan apa aja yang dilakukan gembala itu. Baik, begitu? Ya, Miss berikan waktu 10 menit kurang lebih ya untuk kalian mendaftarkan pesan dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh gembala itu. Silahkan mulai bekerja di buku tugas kalian masing-masing. Dan nanti Misi akan memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa mengemukakan hasil temuannya.
Bagi yang belum jelas boleh bertanya ya. Boleh. Ya? Ya, boleh. Oke, 5 menit lagi ya. Setelah itu bisa dipresentasikan. Selesai? Sudah? Iya. Baik. Semua sudah menemukan ya? Coba Miss minta beberapa anak untuk bisa membacakan hasil temuannya. Bisa dibacakan dari tempat duduknya saja ya. Oke, Miss Dwi dari kelompok sana dulu. Silakan 2 orang untuk mengemukakan dari kelompok Sasa. Siapa yang akan membacakan pesan dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gembala yang baik. Coba, mau Sasa atau Gaby terserah. Pesannya adalah Tuhan adalah gembalaku. Oke. Selanjutnya yang dilakukan apa saja sebagai seorang gembala itu? Oke, ada lagi? Sudah? Ya, temannya ada yang bisa yang berbeda mungkin pesannya atau mau melengkapi? Kevas atau Darren? Ya. Apa pesannya, Darren? Selalu pergi ke gereja, rajin pergi ke gereja. Ya. Oke. Baik. Berarti dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa lagu ini menceritakan tentang apa? Tentang seorang gembala yang bagaimana? Gembala yang baik. Jadi, gembala yang dimaksud dengan gembala yang baik di situ itu siapa sebetulnya? Dari hasil temuan kalian berarti dapat disimpulkan bahwa Tuhan Allah adalah gembala yang baik. Yang tadi apa saja yang dilakukan? Selalu membimbing ke jalan yang benar. Apalagi? Tapi dibawa ke yang hijau, yang tumbuhnya bagus. Oke, terima kasih anak-anak untuk hasil temuannya. Tuhan Allah sebagai gembala kita yang baik. Kisah ini menceritakan sebetulnya apa yang sudah kita baca tadi, itu ada latar belakangnya, ada penulisnya, yang semuanya diambil dalam Alkitab, yaitu menceritakan tentang seorang raja, ya, seorang raja yang baik. Ya, Allah adalah gembalaku yang baik ini diambil dalam kitab Mazmur pasal 23. Apa artinya Tuhan Allah menjadi gembala? Artinya adalah Allah itu hadir memelihara setiap hidup kita. Dan pemeliharaan Allah itu berkelanjutan. Dari sejak kapan Tuhan memelihara kita? Sejak kapan, Catherine, Tuhan Allah memelihara kita? Sejak sejak dalam kandungan ibu, saat kita ada di dalam perut ibu, ternyata Tuhan itu sudah memelihara kita. Bahkan sebelum kita itu terbentuk jadi janin, Tuhan itu sudah memikirkan terlebih dahulu. Nanti akan ada Kefas, nanti akan ada Brian, nanti akan ada Levin, dan lain sebagainya. Itu sudah ada dalam rencananya Allah. Jadi, pemeliharaan Tuhan itu dari awal sampai akhir, berlaku sepanjang hayat, sepanjang hidup manusia. Dengan cara apa? Iya, berdoa. Jadi kalau kalian ada sesuatu hal
yang membuat kalian khawatir, ragu-ragu, takut, datanglah berdoa pada Tuhan. Tuhan akan hadir untuk memberikan ketenangan pada kalian. Firman Allah mengatakan, jangan kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakan semua itu dalam doa. Jadi hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan yang jauh, tapi hubungan yang dekat. Oke. Nah, anak-anak, sekarang mari kita akan menemukan kembali apa saja ciri-ciri dari gembala yang baik itu berdasarkan kitab Mazmur pasal 23. Silakan kitabnya dibuka. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Misi ingin kalian bekerja dalam satu kelompok 2 orang saja. Yang ganjil bisa 3 orang ya. Dengan teman sebelahnya saja, dengan teman sebangkunya saja. Kemudian kalian baca dengan seksama, baca dengan teliti ayat per ayat. Kemudian kalian catat, kalian tuliskan ciri-ciri dari gembala yang baik berdasarkan ayat tersebut. Mesti bagikan lembar kerjanya, satu kelompok cukup 1 saja. Kemudian nanti bisa dipresentasikan maju ke depan. Ya. Agia bisa berpindah ke sini kalau mau dekat, atau di sini juga bisa. Ya. Silahkan. Silakan bekerja dalam kelompok kalian masing-masing. Mesti berikan waktu 15 menit ya untuk kalian bisa menemukan ciri-cirinya. Iya, ciri-ciri dari gembala yang baik berdasarkan teks Mazmur 23. Didiskusikan ya bersama dengan teman sebelahmu. Catherine sudah selesai? Oke. Cendana? Jadi? Sudah? Oke, baik, cukup ya. Kita akan presentasikan nanti beberapa kelompok bisa maju membacakan hasil tugasnya, hasil temuannya. Silakan yang sudah siap untuk bisa maju untuk membacakan hasil tugasnya. Steven sepertinya sudah siap. Silakan, Fen.
Yang lainnya menyimak ya, mendengarkan mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, tidak apa-apa. Ya. Oh ya, tidak apa-apa. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat mendengarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 3. 4. Dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Ya, baik. Cukup? Ya, terima kasih Mora dan Brian. Tepuk tangan untuk Mora dan Brian. Satu lagi. Ya, berikan satu lagi kesempatan untuk kelompok. Silakan. Kevas dan Darren ya. Ya, luar biasa sekali. Kalian sudah bisa menelaah dan menemukan ciri-ciri dari gembala yang baik. Ya, misi mengapresiasi kinerja kalian, kemudian hasil diskusinya sehingga bisa menemukan ciri-ciri gembala yang baik berdasarkan teks tersebut ya. Nah, mungkin tadi ada yang berbeda, ada yang sama juga ya hasil temuannya ya. Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama apa saja yang sudah kita temukan dari kitab Mazmur tersebut terkait dengan ciri-ciri gembala yang baik. Nah, mungkin ada yang sama, silakan nanti bisa dikasih tanda ya. Gembala yang baik, pertama apa tadi? Mengenal dengan baik domba-domba atau yang dipimpinnya. Jadi meskipun gembala itu punya ratusan ribuan domba, tapi dia akan tahu dombanya satu per satu, akan mengenal. Itulah gambaran dari Allah. Kita ada berberapa juta, bermiliar-miliar penduduk ya, tapi Tuhan mengenal setiap pribadi masing-masing dari kita. Itulah hebatnya Tuhan. Selain mengenal Tuhan itu juga, tadi ada yang jawabannya apa? Menuntun ke jalan yang benar, membaringkan di mana tadi ya? Di padang rumput yang hijau. Terus menggiring kemana? Ke air, ya, ke air yang tenang, bukan ke air yang bergelombang. Nanti dombanya bisa hanyut. Nah, tapi ke air yang tenang supaya domba itu bisa minum dengan tenang. Artinya apa? Tuhan itu mencukupkan seluruh kebutuhan kita, baik itu makanan, minuman, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Tuhan hadir memberi pertolongan dan penghiburan, serta mengembalikan sukacita kita. Jadi, anak-anak, dari kegiatan hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan, kita berefleksi bersama-sama. Angkat tangannya untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Cendana, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Menjadi gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Tuhan. Oke, siapa lagi? Mora. Tuhan adalah gembala yang baik. Oke, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana dengan gembala yang baik itu? Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Melindungi domba-dombanya.
Siapa yang dimaksud dengan domba-dombanya itu, Jevan? Kita. Siapa kita? Manusia, ya. Manusia ciptaan Tuhan. Lebih khususnya adalah anak-anaknya Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Oke, terus apa lagi? Oke, Catherine. Ya, seperti apa ciri-ciri gembala yang baik? Menuntun ke jalan yang benar. Ada lagi? Tidak perlu khawatir karena kita punya gembala yang akan menjamin hidup kita masing-masing. Baik. Ada pertanyaan yang ingin anak-anak konfirmasi? Silahkan, boleh. Ada yang belum jelas dari materi pembelajaran kita hari ini? Silakan, boleh ditanyakan. Ada? Apa yang dibawa oleh gembala ketika dia mengembalakan? Ya, tongkat dan gada. Betul, tongkat dan gada. Gada itu kayak kayu tapi yang agak besar. Kalau di mana itu? Australia itu yang kayak apa ya? Namanya apa ya? Kayak tongkat pemukul gitulah, tapi dia bentuknya besar. Ada di gambar ini ada. Ya. Seperti tongkat pemukul kayu tapi yang lebih pendek lagi dari ukuran tongkat. Kalau tongkat kan kurus, panjang ya. Terus biasanya untuk mengarahkan domba-dombanya. Nah, kalau gada itu seperti apa? Bumerang ya, apa ya? Bumerang itu ya. Ya biasanya terbuat dari batang pohon yang kemudian dihaluskan, dibentuk. Itu usaha untuk mengusir berat. Untuk mengusir kalau ada binatang-binatang buas yang mengancam nyawa si domba. Oke, baik. Jika tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, silakan tugasnya bisa dikumpulkan kembali kepada Miss Dwi untuk Miss Dwi nanti berikan nilainya. Sudah semua? Sudah ya? Baik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pemeliharaannya Tuhan itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kalian siapkan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang pernah kalian miliki terkait dengan pemeliharaannya Tuhan. Misalnya aku pernah disembuhkan dari sakit yang agak parah, atau misalnya aku ditolong oleh Tuhan ketika sedang dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kalian nanti bisa siapkan ya untuk di-sharingkan, disampaikan kepada teman-teman pada pertemuan yang akan datang. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Miss Dwi konfirmasi sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Pak, ini sudah jelas ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita akan sama-sama berdoa menutup kegiatan kita di hari ini dan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Miss Dwi akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar melalui materi hari ini kami belajar tentang gembala yang baik, yaitu Engkau sendiri yang senantiasa memelihara dan menolong setiap kehidupan kami, bahkan Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan tolong untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.
shalom. You are welcome. See you in next week.